Suatu hari di tahun 1973, seorang wanita bernama Rini datang ke penjual tanah untuk membeli lahan tanah sebesar 1000 meter. Tanah itu ia gunakan untuk membangun rumah dan sebagainya. Tahun kemudian, di sebuah rumah yang tak jauh dari rumah Pak RT, terlihat beberapa orang yang sedang berkumpul. Suasana tegang dan serius terasa di rumah Dani, yaitu sang pemilik rumah. Tanah itu kan sudah dibeli oleh keluarga saya dari lama, Pak. Kenapa sekarang Bapak malah mengklaim bahwa tanah itu masih milik keluarga Bapak? Ya karena nggak ada bukti bahwa itu adalah tanah keluarga lo. Bapak gue yang dulunya juragan tanah sama sekali nggak bilang apapun tentang tanah ini. Saya tegaskan, hentikan pembangunan itu sekarang juga. Gak bisa gitu dong Pak, gue sudah banyak ngeluarin modal buat usaha ini. Gak mungkin lah gue stop gitu aja. Tanah itu milik keluarga gue, sekate-kate. Jelas-jelas itu tanah milik keluarga saya yang sudah dibeli oleh almarhum ibu kami. Almarhum ayahnya Pak Rama juga sudah menerima uangnya dan sekarang melakukan pembangunan di atas tanah milik orang itu ilegal, Pak. Tanah itu milik gue, titik, nggak pakai koma, apalagi tanda tanya. Kalau emang itu tanah kalian, bawa buktinya, tunjukin buktinya. Kalau emak kalian memang beli tanah gue, pembangunan itu tetap bakal gue lanjutin. Sepertinya kita harus meminta bantuan Pak RT. Makasih, Bu. Tanah itu milik keluarga gue, Pak RT. Enak aja, itu tanah milik keluarga saya. Ibu saya sudah membelinya, Pak RT. Mana buktinya kalau begitu? Almarhum suami saya tidak pernah menjual tanah itu. Jikapun benar, beliau pasti akan bilang ke saya. Sudah, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Iya ibu-ibu, bapak-bapak, tenang dulu ya. Kita harus cari jalan keluarnya sama-sama. Saya mau bertanya, apakah Pak Dani mempunyai sertifikat tanah atau surat transaksi pembelian tanah? Saya kurang tahu, Pak. Kami masih mencarinya. Ibu saya pasti meninggalkan surat wasiat atau surat semacam itu. Tapi saya tidak tahu di mana menyimpannya. Kalau ada surat-suratnya, semuanya akan aman Pak. Tapi kalau tidak ada, saya juga tidak bisa memutuskan apa-apa. Apalagi tanah ini sudah lebih dari 20 tahun dikosongkan, bukan? Pak Rama juga sudah mendirikan bangunan untuk usahanya. Lebih baik kita berdamai saja. Pak Dani juga tahu bahwa dulu ayahnya Pak Rama adalah juragan tanah. Dan tanah itu termasuk tanahnya juga. Juga ada saksi dan nanti jalan ceritanya akan berbeda. Jadi intinya, Pak RT tidak bisa memberikan solusi apapun. Udah terima aja itu tanah milik keluarga gue. Saya kira Pak RT bakal bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi jujur, saya sama sekali tidak merasa puas dengan ini. Kalau begitu, saya akan bawa permasalahan ini ke desa. Saya yakin bahwa tanah itu adalah tanah milik keluarga saya. Sayur, Bu, Ibu sayur. Gini ya, Bu ya? Dia gini balas kayak gitu, iya. Ibu-ibu tahu nggak apa? Katanya nih, keluarga Pak Dani sama keluarga Pak Rama lagi musuhan karena sengketa tanah loh. Sampai-sampai dibawa ke pengadilan. Yang benar. Iya benar, pokoknya runyam gitulah situasinya. Apalagi katanya tanah itu luas. Menurut kalian siapa yang bakal menang? Aduh ibu-ibu, ini kapan belinya? Saya mau keliling lagi, pagi-pagi udah gibah aja. Pak Dani akhirnya sampai di kantor desa. Permisi Mbak, saya mau ketemu sama kepala desa. Sudah ada janji juga dengan beliau. Baik Pak, silakan isi buku tamunya terlebih dahulu. Setelah itu rekan saya akan mengantar Bapak ke ruang Pak Kades. Mari Pak, saya antar. Baris, tolong antar Bapak ini ke ruang kepala desa ya. Saya mau ke toilet dulu, sekalian buat kopi. Oh, mau mengurus soal sengketa tanah ya? Kebetulan saya juga mau bikin kopi buat orang di ruang kepala desa. Kalau begitu sekalian ya, biar saya antar. Saya tinggal dulu ya. Mari Pak. Permisi Mas Dijar, ini Pak Dani sudah datang. Silakan duduk Pak.
Baiklah, saya akan mulai soal pembahasan sengketa tanah ini. Jadi sudah lebih dari 20 tahun almarhum ibu klien saya membeli tanah dari almarhum ayahnya Pak Rama. Sampai sekarang tanah tersebut masih dikosongkan karena Pak Dani masih mencari usaha yang tepat untuk didirikan. Tapi tanpa seizin pemilik, Pak Rama mendirikan bangunan di tanah milik Pak Dani. Dan tentu hal itu adalah ilegal. Klien saya tidak terima. Tapi seperti yang Anda tahu, bahwa tanah kosong atau semacamnya akan aman bila ada surat-surat yang menjaminnya. Harusnya Pak Dani tahu bahwa jika tidak ada sertifikat tanah dan sebagainya, lahan itu bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk Pak Rama, karena beliau anak dari juragan tanah. Apakah Pak Dani punya sertifikat tanah atau punya saksi kejadian bulan itu? Saya tidak punya surat-suratnya Pak, tapi saya punya saksinya. Saksinya adalah Bu Ita. Maksud lo apa, ha? Pak Rama tenang Pak, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Benar apa yang diucapkan oleh klien saya, Pak, bahwa Bu Wita adalah saksi dari pembelian tanah itu. Beliau juga yang menerima langsung uang tersebut, tapi karena Bu Wita dan Pak Rama tidak terima dengan dijualnya tanah itu, maka kalian memanfaatkan keadaan dan membangun di atas lahan tersebut tanpa izin. Apa benar Bu Wita? Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, permasalahannya sudah jelas bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Pak Dani. Dan dari pernyataan Pak Dani serta Bu Jijah juga tidak ada yang salah. Karena dari penglihatan saya, Pak Rama hanya meminta bukti dan mengklaim terus-menerus bahwa tanah itu milik kalian tanpa menunjukkan bukti kepemilikan. Jadi, untuk Pak Rama dan Pak Dani, saya sarankan kalian untuk berdamai dan menerima keputusan ini dengan baik. Tanah itu adalah milik keluarga Pak Dani dan Pak Rama. Segera hentikan pembangunan itu. Gimana dengan uang saya, Pak? Saya udah ngeluarin uang banyak. Hal itu biar saya yang urus Pak, akan saya ganti kerugiannya. Saya setuju dengan sarannya Kepala Desa. Saya juga nggak mau musuhan sama Pak Rama. Sebagai gantinya saya akan mengganti rugi material yang telah dibeli. Dan saya juga akan mewakafkan sebagian tanah saya yang untuk Pak Rama dan keluarga. Akhirnya Pak Dani dan Pak Rama memutuskan untuk berdamai.